Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukralillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dari program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang pernah saya buat pada mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Fungsi Al-Quran atau maksud saya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau li'al bayan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kau menerangkan pada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Namun kemudian para ulama hadis merincinya menjadi 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran yang intinya adalah sebagai pembelajaran dalam bahasa ilmu hadis disebut sebagai bayan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara detail ada 4, yaitu yang pertama adalah sebagai bayanut takrir. Dalam hal ini posisi hadis sebagai takrir penguat, yaitu memperkuat keterangan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua sebagai bayanut tafsir. Sebagai bayanut tafsir ialah yang menjelaskan. Dalam hal ini hadis berfungsi sebagai tafsir Al-Quran. Hadis sebagai tafsir Al-Quran terbagi setidaknya menjadi 3 macam fungsi, yaitu sebagai tafsirul mujmal. Dalam hal ini hadis memberikan penjelasan terperinci, menjelaskan hal yang terperinci dalam ayat Al-Quran yang bersifat umum, sering dikenal dengan istilah sebagai bayanut tafsir atau bayanut tafsir. Contoh ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, zakat, puasa, dan haji diterangkan secara garis besar saja. Maka dalam hal ini hadis merincikan tata cara mengamalkan sholat, zakat, puasa, dan haji agar umat Muhammad dapat melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang kedua sebagai taksinul am. Dalam hal ini memperkhusus ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dalam ilmu hadis sering dikenal dengan istilah bayanut takhlis, seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Yang berikutnya sebagai bayanul mutlak. Hukum yang ada dalam Al-Quran itu bersifat mutlak dalam kurung umum. Maka dalam hadis membatasi kemutlakan hukum dalam Al-Quran seperti Quran surah Al-Maidah yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Difirmankan Allah tentang hukuman bagi pencuri adalah potong tangan tanpa membatasi batas tangan yang harus dipotong. Maka hadis ini memberi batasan batas tangan yang harus dipotong. Yang berikutnya sebagai bayanul naqs. Dalam hal ini hadis berfungsi sebagai pendeleteh atau penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara makruh, kewajiban atas orang yang bertakwa. Yang berikutnya sebagai bayanut tasyri'. Dalam hal ini hadis menciptakan hukum yang syarat yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Contoh yang bagian yaitu hadis Rasulullah tentang zakat, bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, kurma atau gandum untuk setiap orang yang baik merdeka, hamba laki-laki atau perempuan. Ya, cukup demikian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.